Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilia Putri, NPM 187222050 dari kelas PMIP semester 5B. Saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan. Yang pertama, latar belakang. Untuk latar belakang perkembangan sektor pertanian di Indonesia sangat dirasakan manfaatnya lewat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini. Salah satu tanaman perkebunan yaitu tanaman kopi, yang merupakan komoditi perkebunan yang banyak dibudidayakan oleh petani dan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan karena komoditi ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan strategis, baik untuk memberikan peningkatan pendapatan, bahkan dapat menambah devisa bagi negara. Terdapat dua spesies tanaman kopi yang dikembangkan di Indonesia, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Untuk kopi Arabica merupakan jenis kopi tradisional, dianggap paling enak rasanya, sementara untuk kopi Robusta itu memiliki kafein lebih tinggi dan dapat dikembangkan dalam lingkungan di mana kopi Arabica tidak dapat tumbuh. Untuk tujuan yaitu menyusun model regresi, 2. Menganalisis faktor-faktor modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk yang berpengaruh pada produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan. Untuk pembahasannya, pada sifat data itu bersifat kualitatif karena cara memperoleh data dengan menggunakan perhitungan untuk memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biji kopi Arabica dengan jumlah sampel yaitu 100 petani kopi. Dari itu kita dapat memperoleh data dengan cara yang pertama, data primer. Data primer ini diambil berdasarkan kuesioner yang diwawancarakan kepada responden. Data primer meliputi identitas responden, luas lahan yang dimiliki, berapa besar modal yang digunakan untuk memproduksi kopi, dari luas lahan yang dimiliki, pelatihan apa yang selama ini diikuti oleh responden, teknologi yang digunakan untuk membasmi hama dan pupuk yang digunakan dalam meningkatkan produksi kopi serta teknologi lain yang digunakan. Untuk yang kedua yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan berupa data jumlah produksi biji kopi Arabica dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dan persentase kemungkinan peningkatan produksi. Untuk metode analisis datanya, itu analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh modal, tenaga kerja, luas lahan, dan teknologi dalam peningkatan dan penurunan produksi kopi Arabica yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Untuk fungsi, dia meliputi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 dan beta 4 X4, di mana pada Y produksi biji kopi Arabica dan beta 0 itu konstanta. Lalu untuk B beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 itu adalah parameter. Parameter dari X1 itu modal rupiah, lalu X2 itu tenaga kerja, X3 luas lahan, dan X4 adalah pupuk. Untuk variabel datanya, pada variabel Y itu adalah produksi biji kopi.
yang artinya jumlah banyaknya kopi yang dihasilkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kopi, yaitu satuan yang digunakan adalah kilogram. Untuk X1 itu modal, adalah besaran uang yang digunakan untuk membeli obat-obatan barang atau alat-alat yang dipergunakan dalam proses produksi kopi. Tenaga kerja, yaitu X2, adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk mengelola kebun kopi. Lalu untuk X3 itu adalah luas lahan. Itu tempat atau tanah yang menjadi media untuk menanam kopi. Lalu untuk pupuk itu pada X4, ialah berapa banyak jumlah pupuk yang digunakan dalam satuan kilogram. Untuk langkah-langkah perhitungan Excel, untuk Excelnya kita sudah tampilkan tabulasi datanya. Kita menggunakan 33 data. Untuk menginput ANOVA-nya, kita klik data, lalu ada data analisis, kita scroll ke bawah, lalu menemukan regression, klik OK. Untuk input year range, kita dari sel B3 di drag ke bawah, menuju sel B36. Untuk input X range, kita dari X1 hingga X4 lalu di drag ke bawah seperti tadi. Lalu labels dan output range kita tampilkan di sini saja. Bisa juga di new worksheet atau new workbook. Lalu klik OK. Muncul otomatis seperti ini, ada regresi statistik, ANOVA, dan sebagainya. Lalu, ini yang telah kita input tadi, dari ANOVA yang sudah kita input, muncul R-square-nya, yaitu kontribusi variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y itu sebesar 88,42%. Lalu untuk uji T dan uji F, kita bisa lihat untuk alfanya itu 5%. Kalau jika untuk uji F-nya sudah 5%, berarti uji T-nya juga 5% alfanya. Untuk F hitung, kita ambil dari F regression-nya ini. Lalu untuk yang F tabel itu menggunakan rumus Vince, dimasuki alpha 5%. Lalu ini adalah dari DF regression dan DF residual. Lalu kita akan menemukan angka ini dan kesimpulannya adalah F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak 0. Yaitu secara serempak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Lalu untuk uji T hitung diambil dari T-stat yang ada di sini. Jadi untuk T hitung X1 kita ambil dari T-stat X1, X2 pun seperti itu sehingga X4. Lalu untuk T tabel itu menggunakan rumus TIN 5%, lalu kita ambil dari DF total. Jadi untuk X1
hingga X2 itu T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi kesimpulannya secara serempak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Sementara untuk X3 dan X4 itu kebalikannya. Jadi T hitung lebih kecil daripada T tabel. Jadi kesimpulannya secara serempak tidak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita akan kembali. Lalu pada interpretasinya, ya model persamaannya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3, dan beta 4 X4. Di mana interpretasinya untuk beta 0 itu adalah jika produksi kopi Arabica sebesar minus 100,05 akan menurunkan semuanya dengan variabel lain dianggap konstan. Lalu untuk beta 1 itu jika model 0,00 maka tidak ada perubahan terhadap produksi. Jika beta 3 sebesar 66,91 maka luas lahan akan menaikkan produksi. Lalu beta 2 itu jika tenaga kerja 485,32 maka akan menaikkan produksi, dan beta 4 jika produksi 0,00 tidak ada perubahan terhadap produksi. Ini diambil dari intercept yang ada di koefisiensi di sini. Untuk kesimpulan, dari beberapa faktor yang diteliti, yaitu modal, luas lahan, jumlah tenaga kerja, berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan. Untuk faktor modal berpengaruh positif, artinya semakin besar modal yang dikeluarkan oleh petani akan mendorong petani untuk menambah jumlah bibit kopi. Lalu, untuk faktor luas lahan berpengaruh positif. Artinya, semakin luas lahan yang ditanami kopi Arabica akan mendorong penanaman tanaman kopi Arabica semakin banyak sehingga produksi kopi Arabica semakin meningkat. Lalu untuk faktor jumlah tenaga kerja itu juga berpengaruh positif. Artinya semakin lama waktu yang diluangkan untuk mengolah tanaman kopi Arabica, maka akan meningkatkan produksi kopi Arabica. Lalu yang terakhir adalah faktor pupuk tidak berpengaruh. Artinya, pupuk yang digunakan tidak secara efisien akan meningkatkan produksi kopi Arabica di Sulawesi Selatan. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.